Assalamualaikum bosku. Mungkin di antara teman-teman ya ada yang mengalami permasalahan pada penerangan ya. Mungkin lampunya yang sering putus, pengen tahu apa penyebabnya dan jalur-jalur untuk rangkaian penerangannya itu seperti apa ya. Pada sistem penerangan itu ada dua arusnya ya, arus supply-nya ya. Yang mau saya bahas kali ini adalah sistem penerangan yang AC, yang dimana sumber arusnya itu berasal dari spool. Untuk ciri-ciri sistem penerangan AC itu saat motor dihidupkan, terus saklar kita on kan, lampu utamanya itu agak sedikit redup. Terus di saat kita gas itu akan menjadi lebih terang. Berbeda dengan yang AC. Berbeda dengan yang DC. Apabila DC, begitu motor kita hidupkan atau kontak kita on kan, terus saklar kita on kan untuk saklar lampunya itu langsung terang dan cenderung stabil. Berbeda dengan yang AC, semakin di motor itu digas, lampu ini akan semakin terang. Itu untuk yang AC. Nah, kali ini yang saya bahas adalah untuk yang sistem AC, serta penyebabnya apabila pada lampu ini sering mengalami putus. Oke, untuk rangkaiannya kita mulai dari spool ya. Dari spool ini nanti akan dicabangkan ya, artinya arus yang dari spool itu akan disearahkan, akan masuk ke kiprok. Ini untuk membuang kelebihan arus. Terus pada bagian kiprok ini juga ada masa ini ya, masa groundingnya ya, masa untuk kiproknya. Jadi masa ini juga harus tertempel dengan sempurna ya, harus benar. Dan nanti setelah dari kiprok, pada percabangan yang satunya ini langsung menuju pada saklar on off ya, bukan ke kontak, tapi ke saklar on off nya pada lampu. Keluaran dari saklar on off ini nanti masuk pada saklar jarak jauh. Di situ nanti ada 3 soket. Nah, arus yang masuk ke 3 soket ini, arus utamanya berada pada tengah, sisi tengah. Dan nanti pada sisi tengah ini akan disambungkan ke lampu untuk jarak jauh maupun jarak dekatnya. Terus untuk lampu yang pada sisi bagian belakang ini, kabelnya itu bukan keluaran dari saklar jauh dekat ya, tapi dari keluaran yang saklar on off. Jadi keluaran pada saklar on off ini nanti dicabang 2, satu masuk ke saklar jauh dekatnya, yang satunya langsung ke belakang. Dan untuk warna kabelnya, biasanya warna kabel yang di sini sama yang masuk ke saklar jauh dekatnya ini warnanya biasanya sama. Tapi warna yang ini akan berbeda dengan warna yang untuk jauh dekatnya ya, untuk saklar jauh dekat. Dari sini kita akan tahu untuk rangkaiannya, jadi kita bisa memperbaiki sendiri ya kalau terjadi kerusakan pada salah satu lampunya. Misalkan lampu belakang ini nyala tapi lampu depan tidak menyala, kita bisa cek pada inputnya ya, pada arus yang masuk. Kita bisa cek dari sini arusnya masuk atau tidak. Nah, setelah dari sini kita bisa cek lagi dari pada lampu untuk jarak dekatnya nyambung atau tidak, serta untuk jauhnya sama nyambung atau tidak arusnya. Dan jangan lupa setiap komponen elektronik itu, elektriknya pasti ada arus masanya. Kalau hanya arusnya saja tanpa ada massa yang tersambung, lampu itu tidak akan berfungsi ya, lampunya itu nggak akan menyala. Begitu juga dengan kiprok. Kiprok ini
Kalau masa kiproknya ini enggak tersambung, itu pun arus yang keluar ke sini enggak akan bisa tertampung di kiprok. Terus untuk menganalisa misalkan lampu ini sering terjadi putus, kita bisa cek pada bagian kiproknya ya. Contohnya seperti ini. Kita cek dulu hambatannya, hambatan kosongnya ya, tanpa ada arus yang masuk. Hambatan kosong pada kiprok ini itu antara 28 sampai 33 ohm meter ya. Bukan volt tapi ohm hambatannya. Terus untuk mengecek soket ini, jalur soket ini kemana saja itu sudah ada pada video saya yang sebelumnya ya. Jadi mana untuk masa, mana untuk pengisian atau keluaran yang masuk ke aki ataupun untuk penerangannya. Terus misalkan hambatannya ini sudah benar tapi lampu masih putus, masih gampang putus ya, artinya kan berarti itu overvolt ya, overvolt. Kita bisa cek berapa keluaran arus yang keluar dari spool ini ya, menggunakan avometer itu bisa. Avometer nanti di ini pada selektornya itu taruh di AC volt ya, AC, karena dari spool itu arusnya AC itu normalnya udah lebih dari 14 volt. Kenapa kok bisa lebih dari 12 volt sedangkan lampu untuk penerangan ini hanya 12 volt. Nah, sisa arus yang keluar dari spool ini nantinya akan dibuang pada bagian kiprok. Makanya kiprok ini harus mempunyai hambatan ya untuk membuang kelebihan arus. Yang dimana untuk membuang arusnya itu, arus massa ini yang pada kiprok ini sangatlah penting ya. Jangan sampai soket yang arus minusnya ini enggak terpasang atau kendor. Untuk cara ngeceknya pakai avometer itu gampang ya. Nah, pada avometer selektor tetap di AC volt, poinnya nanti di 50 volt saja. Kabel yang merah pada avometer kita taruh pada arusnya, yang hitam kita tempelkan ke massa atau ke bodi. Jadi dengan kita tahu rangkaiannya ini, kita bisa mengatasi sendiri ya permasalahan. Misalkan ada salah satu lampu yang putus, terus apa penyebabnya, jalurnya kemana saja, dan misalkan lampu ini overvolt, artinya lampu ini cepat putus ya, gampang putus. Bagian-bagian mana saja yang perlu kita cek ya, yang perlu kita analisa. Karena menurut saya kalau udah urusan perkabelan ini barang nggak kelihatan ya lur ya. Bisa saja kulit kabelnya itu masih utuh, tapi serabut dalamnya itu yang sudah putus, itu juga terjadi kemungkinan. Tapi kalau kita udah tahu jalur-jalurnya, kita bisa ngecek langkah-langkahnya ya. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.